Silakan. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu, seberapa yang hadir. Kita mulai saja, nanti ada yang menyusul ya. Nah, materi kita lanjutan dari kemarin yaitu Yohanes pasal 10 ya. Pasal 9 panjang lebar kita sudah belajar bersama, merenungkan bersama. Lalu pasal 10 pada malam hari ini, saudara. Nah, pasal 10 Injil Yohanes itu berbicara tentang perumpamaan Yesus adalah gembala yang baik. Ya, ini ayat yang terkenal ya, saudara. Yesus adalah gembala yang baik. Coba kita lihat dulu ayat 1 sampai 6. Yohanes pasal yang ke-10 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, maksudnya ke padang rumput, gembala berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti gembala karena mereka mengenal suara gembala. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 6, perhatikan, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Kita lihat, biasanya Yesus kalau memberikan perumpamaan itu ya sangat jarang mengenai dirinya sendiri, saudara. Ya, kalau kita baca kitab Injil, yang namanya perumpamaan pasti dia bicara orang lain atau keadaan di sekitar ya, tentang benih, kemudian penabur, ya, saudara. Lalu ibu-ibu yang memberi adonan itu, ya, selalu bicaranya orang lain, saudara. Tapi ketika memberikan perumpamaan tentang penggembalaan atau gembala di sini, nah Yesus membicarakan dirinya sendiri. Ya, saudara, Yesus membicarakan dirinya sendiri. Ada perkataan Yesus yang dikenal dengan 7 perkataan Yesus dalam Injil Yohanes. Ya, salah satunya adalah aku adalah gembala, aku adalah pintu, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu ya, aku adalah terang dunia. Ada 7, Bapak Ibu. Nah, ini semua perumpamaan ya menjelaskan diri Kristus itu sendiri. Ya, di samping gembala-gembala pada umumnya. Makanya saudara, nah ada yang tanya ke saya, Pak, sejak kapan Yesus itu mengembalakan kambing domba seperti di gambar-gambar ya Bapak Ibu. Lalu Yesus menggendong domba yang hilang, ya kan? Kemudian ditemukan. Masih ingat, nanti kita singgung juga. Punya 100 ekor domba, lalu hilang 1. Tinggalkan 99, lalu mencari yang 1. Nah, setelah diketemukan, lalu domba yang hilang tadi yang 1 itu ya dipegang, digendong. Ya, karena bisa jadi kakinya luka ya atau patah tulangnya ya saudara, karena domba ini benar-benar di luar ya, jauh dari kawanan domba atau penggembalaan itu. Nah, memang nggak ada, kalau secara literal ya nggak ada. Yesus itu bukan gembala kambing domba beneran ya Bapak Ibu. Yesus itu tukang kayu, itu yang benar ya. Tapi karena perumpamaan ya dianalogikan atau difiguratifkan. Nah, ini yang kita lihat. Nah, di Alkitab itu ada 2 macam gembala. Yang pertama secara literal, nah orang yang menggembalakan kambing domba. Beneran Bapak Ibu ya. Tapi yang kedua figuratif. Nah, apa artinya? Orang yang mengasuh dan membina manusia. Jadi gembala yang bersifat ilahi maupun yang fana. Contoh Musa. Itu ada ayat firman Tuhan juga mengatakan Musa itu seorang manusia, ya, nabi, hamba Tuhan, tapi dia juga gembala. Ya, gembala siapa? Bangsa Israel. Ya, saudara. Itu Alkitab jelas menyebut ya, itu Musa. Lalu kita lihat pekerjaannya bukan hanya memimpin mengembalakan saja secara rohani, tapi juga secara politik. Nah, kalau kita lihat kitab Para Hakim contohnya. Para hakim itu gembala juga, saudara. Ya, memimpin umat, rakyat
ya masyarakat, tapi juga membawa secara rohani untuk beribadah melayani Tuhan. Ya, hakim, raja atau penguasa-penguasa pada zaman itu juga merupakan gembala. Nah, saya dan saudara juga gembala ya. Walaupun kita nggak punya gereja, paling tidak suami-suami gembala untuk keluarganya. Ya gitu ya, untuk istri dan anak-anak. Kalau keluarga besar ya berarti Bapak Ibu gembala ya, menuntun supaya anggota keluarga itu bisa lebih mengenal Tuhan. Nah, itu juga merupakan gembala secara figuratif ya, saudara. Nah, konteks penggembalaan di Israel kita lihat ribuan ternak ya, dan bisa lama di padang pengembalaan. Itu yang dijelaskan di Alkitab. Nah, tugasnya apa? Gembala itu ya jelas mencari rumput dan air di daerah yang kering dan berbatu-batu. Mazmur 23, Daud itu melihat dia gembala, lalu dia melihat Tuhan yang adalah gembala, sampai dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang memberikan aku ke air yang tenang, kemudian membawaku ke padang rumput yang hijau. Nah, dia melihat bahwa Tuhan sebagai gembalaku, katanya ya, ini satu pengalaman yang indah, benar-benar Tuhan jadi gembalanya, menyediakan rumput, menyediakan air, yang memelihara, dan lain sebagainya. Nah, saya percaya kita semua mengalami itu juga ya. Kita juga berani berkata Tuhan adalah gembalaku. Lalu gembala tugasnya melindungi domba-domba terhadap cuaca buruk dan binatang buas. Ini Amos 3 ayat 12. Makanya di ayat yang kita baca tadi, kalau gembala upahan atau orang upahan bukan gembala, ketika ada binatang buas, mereka lari menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi binatang dombanya dimangsa ya oleh binatang buas. Tapi gembala yang baik justru sebaliknya melawan ya, yang akan menyerang domba-dombanya. Lalu yang ketiga, mencari dan membawa kembali setiap domba yang tersesat. Makanya saya heran kalau ada satu di antara 100 itu bisa tersesat. Ini benar-benar domba yang nakal ini, saudara. Saudara lihat ya gambar-gambar gembala mengambil domba yang tersesat, itu kok bisa dikelilingi jurang. Nah, domba ini kok bisa ada di tengah-tengah itu loh ya. Kita nanti saya beri ya gambar-gambarnya, saudara. Kok bisa domba itu ya, istilahnya apa, pergi ke tempat yang disekelilingi jurang. Nah, akhirnya kan menyusahkan gembala untuk menyelamatkan, untuk mengambil, saudara-saudara. Sampai tongkatnya pun dipakai untuk apa istilahnya, supaya dombanya itu bisa ditangani dengan lebih cepat ya. Sampai begitu ya, itu benar domba yang nakal itu ya. Tapi nanti kita lihat juga kenapa harus dibiarkan saja, kan masih punya 99. Nah, nanti kita lihat ya, saudara. Ternyata enggak. Kenapa? Karena domba-domba yang keluar dari kandang itu dihitung. Nah, nanti kita belajar ayat yang kita baca tadi, kan ada namanya juga ya, dipanggil satu persatu. Waktu keluar dari kandang dibawa ke padang rumput, nanti pulangnya kalau itu tidak terlalu jauh, jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sore atau malam itu bawa pulang ya, dimasukkan ke kandang lagi, itu pun disebut namanya, lalu dihitung juga, saudara. Kalau kurang, ini gembala harus mencari, sebab kalau tidak, gembala nanti akan mengganti, dituntut sama yang punya domba itu. Karena ada gembala yang adalah pemilik, tapi ada juga gembala yang kerjaannya hanya menggembalakan domba miliknya orang lain, saudara. Nah, makanya kita berkata, hilang satu dicari. Ya, gembala harus kuat, rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Oke, jelas. Nah, secara cepat, saudara, Allah dilukiskan ya di dalam Perjanjian Lama, kita lihat berulang-ulang dilukiskan sebagai gembala. Ya, salah satu Mazmur 23 ayat 1 itu ya. Lalu sifatnya lemah lembut dalam pengasuhannya dengan penuh kesabaran. Bahkan di kitab Yesaya, lalu ada juga Yeskiel, itu dikatakan apa? Yang luka aku balut. Gitu ya, saudara. Yang luka, yang sakit ya ditolong. Nah, ini Allah digambarkan seperti itu. Nah, ingat orang Israel ada di pembuangan ya. Kitab Yeskiel itu kan kondisinya orang Yehuda dibuang ke Babel. Nah, itu dikatakan Tuhan mengaku, aku bagaikan gembala yang membalut luka-lukamu, yang memberi semangat, ya dorongan dan sebagainya. Nah, difiguratifkan seperti itu. Kadang-kadang membina kawanan domba dengan marah, ya betul ya, tegur dengan keras.
Lalu dengan pengampunan mengumpulkan mereka kembali. Nah, itu Allah yang dilukiskan sebagai gembala dalam Perjanjian Lama. Kadang-kadang penggembalaan bersifat hukuman. Ya, apabila gembala dan umat sama-sama dikutuk dan dihukum. Nah, biasanya gembala yang melupakan tanggung jawabnya. Bahkan digambarkan susu dari domba-domba itu kamu nikmati tetapi kamu tidak merawat. Nah, ini teguran bagi para gembala. Ya. Nah, figuratif memberi contoh teguran kepada siapa? Para pemimpin zaman itu, entah nabi, entah imam, ya, entah raja. Saudara, itu ditegur Tuhan, bagaikan gembala tapi tidak melakukan tugasnya dengan baik. Saudara. Oke, yang berikutnya, gembala yang tidak setia itu gemetar berdiri di hadapan Allah, betul ya? Kadang-kadang terdengar nada kasih dan iba apabila domba-domba itu ditinggalkan oleh orang-orang yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap mereka. Kalau gembala secara manusia tidak memperhatikan, memelihara, menjaga, merawat, ya para domba-domba ini, masyarakat atau orang Israel zaman itu bisa langsung berteriak kepada Tuhan dan nanti Tuhan yang akan membela, saudara. Oke, lalu dalam Perjanjian Baru, terutama Yohanes pasal 10 yang kita baca tadi. Nah, Yesus adalah gembala agung ya, diulang di Ibrani 13:20, 1 Petrus 2 ayat 25, pasal 5 ayat 4. Lalu Yohanes 10 ayat 6 dikatakan dia diumpamakan sebagai gembala yang baik. Apa maksudnya baik di situ? Ya, tindakannya baik, masuk melalui pintu. Kalau tidak masuk melalui pintu namanya pencuri tadi. Kemudian ada penjaga membuka pintu kandang, ayat 3 ya. Nah, siapa penjaga kandang itu, saudara? Kalau saya melihat siapa penjaganya, ya Allah Bapa. Ya, ini yang luar biasa. Karena nanti kita lihat bicara soal jaminan dari domba itu. Jadi Allah Bapa itu yang menjaga kawanan domba. Dan Kristus dikatakan sebagai gembala yang baik. Lalu yang kedua, tugasnya baik. Dikatakan memanggil domba-domba menurut namanya. Coba bayangkan saudara, hafal gitu ya. Jadi dikasih tanda ya, kalau namanya mungkin tidak panjang-panjang dikasih tanda atau kode gitu ya. Yang penting gembalanya tahu bahwa domba itu miliknya. Karena ini untuk membedakan, kalau padang rumput itu sangat luas Bapak Ibu, maka domba itu sangat banyak, lalu gembala-gembala yang menggembalakan itu juga banyak. Nah, jadi supaya tahu domba ini miliknya gembala A, domba itu miliknya gembala B, gimana? Makanya dikatakan diberi nama satu persatu. Wah, itu luar biasa ya. Dikasih tanda bahwa itu miliknya sang gembala itu. Sehingga tidak bisa tertukar dan nanti salah kandang, enggak, saudara. Lalu yang berikutnya, tugasnya baik menuntun keluar ke padang rumput. Ya, tadi. Dan yang penting gembala yang baik itu berjalan di depan domba-dombanya. Bukan gembala bebek ya Bapak Ibu. Kalau bebek itu gembalanya di belakang ya. Tapi kalau domba, gembalanya di depan. Dan terakhir memberi hidup. Dan Yohanes pasal 10 ayat 10, aku memberi hidup yang berkelimpahan di situ. Nah, apa arti hidup di situ? Sebelahnya, ya ini kata Yunani zoe itu hidupnya Allah sebenarnya. Nah, ada dua ya. Yang kedua kata bios. Dari kata ini kita dengar istilah biologi, ilmu tentang makhluk hidup yang kita pelajari zaman SMA dulu ya, saudara. Nah, bios itu hidup sampai dikubur, hidup sampai mati. Setelah mati nggak disebut hidup lagi, saudara. Jadi itu hidup jasmani atau secara materi ini. Tapi kalau hidupnya Allah sudah mati, ya meninggalkan dunia ini, tetap hidup. Nah, ini yang dimaksud. Makanya Yesus memberi jaminan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan dikatakan. Bukan secara materi ya, tapi hidupnya Allah, hidup kekal, itu yang digambarkan hidup yang berkelimpahan. Lalu yang ketiga, kasihnya gembala itu baik. Baiknya apa? Coba lihat. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, ayat 11, ayat 14. Mengenal domba-dombanya. Betul ya? Karena gembala yang sangat baik itu menuntun domba-domba lain. Nah, ternyata ada domba lain tadi, saudara. Kalau mereka mendengar dan menjadi satu kawanan, akhirnya menjadi satu kawanan dengan satu gembala, ya oke, silakan. Ya, ini ada bisa jadi ya domba-domba liar yang tanpa gembala, ada juga, saudara. Akhirnya bisa bergabung nanti di dalam pengembalaan itu. Kemudian kasih sang gembala itu dikatakan mengasihi sampai akhir.
Bahkan dikatakan tidak ada yang bisa merampasnya, ayat 28-29. Nanti kita akan lihat, saudara. Nah, berikutnya ada dikatakan tadi disinggung tentang ciri-ciri gembala upahan ya, ayat 2 dan ayat yang 12-13 ya. Dikatakan bukan gembala yang baik, bukan pemilik domba, kalau melihat bahaya, terutama binatang buas, serigala, meninggalkan domba-domba, melarikan diri dan menyelamatkan diri tanpa memperhatikan domba-domba itu. Sangat jelas ya, membiarkan domba-domba diterkam dan dicerai-beraikan binatang buas, tidak memperhatikan domba-domba. Tapi kita lihat sikap domba ya terhadap gembala yang baik. Nah ini ya saudara, kontras ya, gembala baik sama gembala upahan jelas. Nah sekarang sikap dombanya apa saudara? Ayat yang ketiga tadi, mendengar dan mengenal suara gembala, mengikuti sang gembala, masuk melalui gembala, akan selamat dan menemukan padang rumput tadi dikatakan, mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Ayat 14, mengenal pribadi gembala, lalu domba-domba itu tidak dapat dirampas dari tangan sang gembala. Nah, siapa domba yang bukan dari kandang ini? Tadi Tuhan menyebut ya, domba-domba lain bukan dari kandang. Ya itu tadi saudara, menunjukkan ya orang-orang di luar atau non-Yahudi. Nah, mereka ini juga perlu digembalakan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, bangsa Israel lalu ada disebut orang asing. Benar ya? Orang asing ini orang di luar Yahudi, bangsa apa saja. Tapi kalau mereka mau bergabung menjadi orang Israel, ada aturannya. Saudara ya, ada aturannya di situ. Dengan syarat-syarat ini. Nah, sama ya, saudara. Ternyata di luaran sana juga ada domba yang kita lihat diberi contoh di sini bukan dari kandang. Kalau dia mau masuk ke kawanan pengembalaan itu, ya diterima. Domba-domba ini harus dituntun, mereka juga mendengar suara gembala dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, sekarang kita lihat apa maknanya ya saudara. Jelas ya, Tuhan dengan umatnya difiguratifkan seperti gembala dengan domba. Banyak analogi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tuan dan hamba. Masih ingat ya, saudara, di Injil Lukas itu tuan dan hamba. Lalu raja dengan bawahannya. Terus apa lagi? Mempelai pria dengan mempelai wanita. Ya, analoginya itu gembala dengan domba, apalagi masih banyak ya. Saudara kalau kita lihat. Nah, saudara-saudara itulah ya domba-domba. Tapi yang jadi masalah adalah domba yang taat ya atau domba yang nakal. Saudara gitu ya. Domba yang taat atau domba yang nakal. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya. Nah, ini yang jadi perdebatan ya, limited atonement, penebusan terbatas. Jadi pertanyaan sederhananya itu sebenarnya Yesus mati itu untuk siapa? Untuk semua orang apa untuk sebagian orang, Bapak Ibu? Gitu ya. Oke, kita lihat dulu ayatnya, ayat berikutnya. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama ya, ayat 11 dan seterusnya. Akulah gembala yang baik, diulang lagi. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah ini jelas ya. Yesus itu sebenarnya mati sebagai gembala yang baik, memberikan nyawanya untuk siapa? Semua orang? Ya ternyata enggak. Hanya bagi domba-dombanya. Nanti kita lihat syaratnya jadi domba itu apa. Disebut domba itu yang seperti apa? Apa sembarang orang? Apakah juga semua orang Kristen itu pasti domba-dombanya Tuhan? Nanti kita akan lihat. 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Diulang lagi. Aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku, diulang lagi, bagi domba-dombaku. Ayat berikutnya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Tadi sudah disinggung ya. Domba-domba itu harus kutuntun juga
Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi waktu dia mati lalu bangkit, ya, dia hidup kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bagian terakhir ayat ini, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, ini yang kita bisa renungkan bersama-sama. Yesus mati untuk semua orang atau untuk sebagian orang, saudara? Nah, ada yang menjawab, Yesus mati itu untuk semua orang. Nah, nanti konsekuensi logisnya ditanya balik begini. Lah kalau begitu, apakah semua orang nanti akhirnya percaya Yesus? Atau sampai hari ini saja kita melihat, mengapa tidak semua orang percaya Yesus? Benar tidak, saudara? Kalau Yesus mati untuk semua orang, berarti semua orang itu nanti pasti percaya Yesus. Tapi benarkah nanti semua orang itu akan percaya Yesus? Ya. Dan yang kedua, mengapa tidak semua orang percaya Yesus? Ya, saudara. Nah, coba. Ternyata jawabannya jelas ya. Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Yesus mati itu hanya bagi domba-dombanya. Siapa itu? Orang-orang yang percaya. Nanti kita lihat, ada kriteria lagi. Sebab di Yohanes 8, mereka sudah jadi murid Yesus pun masih diuji oleh Tuhan. Betul? Kalau engkau benar-benar mengerti perkataanku, kamu benar-benar orang merdeka. Kamu bukan hamba tapi anak. Tapi orang Yahudi marah. Bahkan dikatakan apa? Mau bunuh Yesus, mau melempari Yesus dengan batu. Bahkan mengatakan Yesus itu orang Samaria atau kerasukan setan atau gila. Ya, saudara, ini dialog dengan orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat ya. Kalau saudara baca mulai pasal 8, 9, 10 ini. Pasal 11 juga nanti kita akan lihat. Akan terus begitu. Karena Tuhan akhirnya memberikan pemisahan antara kambing dengan domba ya. Nah, coba lihat ini gambar. Ya, ini domba nakal ini saudara ya. Meninggalkan kawanan domba. Tersesat akhirnya. Nah, ini masih tempatnya bagus. Nanti ada gambar-gambar yang di pinggirnya itu jurang. Kalau Bapak bisa klik sendiri, cari ya. Kita akan ketemu seperti itu. Nah, pertanyaannya ini. Kenapa hilang satu dicari? Ini ya saudara. Kan masih 99. Ini di bagian yang lain ya. Dan dikatakan Matius sama Lukas ya. Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, ia lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, jadi jawabannya paling tidak ada dua ya saudara. Kenapa punya 100 hilang satu lalu dicari? Ya jawabannya karena milik gembala. Matius 18, 12, Lukas 15 ayat 4 mengatakan seperti ini. Gembala mempunyai 100 ekor domba, lalu hilang satu, tinggalkan yang 99, kemudian mencari yang satu itu. Karena yang satu itu milik sang gembala. Makanya ketika terhilang tersesat, dicari sampai ketemu, saudara. Ya, contoh kalau kita lihat di jalan, ada tas yang dijambret, yang mengejar siapa? Ya mungkin ada yang nonton ikut ngejar, tapi yang paling semangat untuk mengejar, ya yang punya tas itu kan Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu atau siapa yang dirampas itu yang pertama kali semangat mengejar. Lalu yang nonton ya pasang handphone masing-masing ya di-shoot saudara. Nggak nolongin malah di-shoot. Nah itu kalau konteks sekarang ya saudara. Kenapa? Karena yang hilang itu miliknya. Itu ya saudara. Makanya dibilain di dalamnya ada STNK, ATM, kartu kredit, macam-macam. Karena itu miliknya. Kalau bukan miliknya ya dibiarkan. Nah sadar Bapak Ibu renungkan bahwa kita milik sang gembala.
Kalau lama sudah terhilang, kemudian kita kembali, wah puji Tuhan, berarti benar-benar kita milik sang gembala itu. Saudara. Nah, lalu yang kedua, kenapa hilang satu dicari? Karena jumlah orang yang dipilih Tuhan, orang yang diselamatkan, itu harus genap. Kalau 100 hilang satu kan nggak genap Bapak Ibu. Betul ya? Hanya 99. Makanya jumlah orang pilihan nanti harus genap. Nah, sampai hari ini pertanyaannya, sudah genap belum? Ini banyak yang tersesat. Jadi gembala di sini maksudnya bukan hanya Yesus sebagai gembala, tapi saya dan saudara juga dipanggil Tuhan untuk jadi gembala. Mencari yang tersesat, yang terhilang itu. Saudara. Ya siapa? Ya yang terdekat dulu lah. Mungkin ada keluarga kita yang bagikan domba yang terhilang, tersesat. Lalu keluarga besar kita, teman-teman kita, atau siapapun Bapak Ibu. Saya dan saudara jadi gembala. Amin, saudara. Ya, jadi bukan hanya Tuhan jadi gembala, kita, saya dan saudara yang sudah diselamatkan, ini juga gembala, Bapak Ibu. Ya, dan tugas kita sama, mencari yang tersesat seperti Yesus mencari yang tersesat. Bahkan mengabaikan pekerjaannya, mengabaikan apa yang dimilikinya, ya, mengabaikan hidupnya demi satu jiwa itu. Saudara, kalau satu jiwa itu dikembalikan, ya, percaya Yesus, diselamatkan, maka kita mengatakan apa? Ada ribuan malaikat di surga bersukacita, bersorak-sorai. Ya, saya ingat satu pengalaman yang saya tidak lupa sampai hari ini Bapak Ibu. Jangan dipikir semua orang yang ke gereja semua sudah percaya Tuhan. Jangan dipikir juga semua orang yang ikut kelas, ya saudara, percaya Tuhan. Nah, waktu itu saya adakan kelas Bapak Ibu. Yang hadir nggak banyak, sekitar 10 orang ya, onsite, belum ada zaman online ya, internet ya, belum tahun 2000 berapa itu ya, 2000 tahun 2000-an ya, 2005 lah kira-kira. Tahun-tahun itu kan belum ada Bapak Ibu, belum ada ya, adanya masih handphone biasa yang bisa telepon sama SMS aja ya toh, zaman itu. Nah, kita adakan PA, hujan lagi karena malam hari ya Bapak Ibu. Yang datang 8 orang waktu itu. Nah, setelah PA, firman Tuhan saya ajarkan, lalu terakhir ada seorang ibu yang angkat tangan dan berkata, "Pak, tolong doakan saya." "Oh, doakan apa?" "Doakan terima Tuhan Yesus." Katanya gitu, saudara. Doa terima Tuhan Yesus. Loh, ibu apa belum percaya Tuhan? Belum. Setelah dengar pengajaran firman hari ini, saya mau percaya Yesus. Loh, sudah berapa lama ke gereja? Kan temannya banyak ya, ada beberapa itu udah Kristen ini, karena beberapa kali ya udah lama juga sebenarnya ke gereja. Bahkan dia bilang, "Saya punya Alkitab juga berbagai macam versi Pak, berbagai macam terjemahan." Loh, saya pikir ibu sudah Kristen ya, percaya Yesus sungguh-sungguh. Belum Pak, baru malam ini Pak. Coba saudara, itu sampai hari ini saya ingat loh saudara. Lalu saya doakan pulang itu, walaupun kondisi itu hujan ya, hati saya itu bersukacita. Kenapa? Ini satu jiwa percaya Tuhan, bertobat, terima Yesus, dia bagian domba yang tersesat, terhilang, ditemukan, ya saudara. Saya ingat, wah, malaikat, terjadi sukacita di surga. Nah, lalu dia aktif di gereja yang saya gembalakan jauh sebelum di Grace Family ya Bapak Ibu. Saya waktu itu, terus akhirnya dia sakit, ada di Surabaya, di Siloam waktu itu ya. Nama rumah sakitnya bukan Siloam, dulu apa namanya itu ya, atau tetap Siloam namanya, saya lupa ya, yang di Gubeng itu. Kita datang. Budi Mulya Pak. Apa Bu? Rumah Budi Mulya. Ya, Budi Mulya ya namanya ya, ya betul ya, Budi Mulya ya betul. Nah, saya doakan pulang, ya dia meninggal, kanker Bapak Ibu waktu itu. Nah, itu benar-benar domba-domba yang terhilang ya, tersesat. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang seperti itu ya. Dan saya senang gitu, paling enggak ada 2 atau 3 kali ada peristiwa begitu. Justru bertobatnya memang tidak langsung penginjilan pribadi dengan saya, enggak Bapak Ibu. Biasanya di kelas-kelas. Makanya jangan berpikir ya semua yang sudah di gereja itu semua percaya Yesus. Domba yang sudah diketemukan, ya jangan-jangan masih terhilang saudara-saudara. Ya, makanya tugas kita. Tapi saya berharap malam ini semua yang ada di kelas ini bukan terhilang ya,
Kalau ada yang terhilang nggak apa-apa lah, mengaku di hadapan Tuhan. Saudara, nanti kita berdoa bersama-sama. Nah, itu panggilan kita. Jadi bukan hanya saudara, memberitakan, ya mengajar, tapi juga sebagai gembala ya, saudara, gembala. Oke, jumlah harus genap. Ini yang harus kita ingat. Nah, ini syaratnya. Kalau begitu, kita dikatakan domba yang baik, domba milik sang gembala, itu apakah sembarang domba? Coba kita kembali di ayat yang ketiga, Yohanes pasal 10 tadi, dikatakan apa? Domba-domba itu mendengarkan suara gembala. Nah, apa maknanya, saudara? Ya, dengar-dengaran kepada firman kan. Suara gembala itu kan firman. Penggembalaan di gereja. Nah, ini tren masa kini ini kan jemaat itu keliling-keliling, Pak. Ya. Jemaat itu jalan-jalan. Ini nggak cocok di sini, ini nggak enak pindah lagi, nggak enak pindah lagi. Yang di YouTube juga gitu. Ini channelnya wah nggak menarik ini, pindah channel lagi. Oh, ini pindah lagi. Pertanyaannya, apakah benar-benar mendengarkan suara gembala dengan baik, saudara? Atau yang kedua, apa nggak tambah bingung? Karena di sana ngomong A, di situ ngomong B, di situ ngomong C. Bingung nggak kira-kira? Semua gereja sama kok. Dalam arti apa, saudara? Ada orang yang berkata begini kepada saya, sudah Pak, saya mau aktif di sini saja, ya. Mau jelek, mau bagus, ya di mana-mana ada baiknya, ada bagusnya, ada jelek. Nah, maksudnya jelek ini ada kekurangannya, Pak. Betul, semua ada kok, sama. Walaupun gereja besar sekalipun. Ya sudah, Pak. Yang penting aku setia pada gereja lokal, mendengarkan suara gembala, disitulah aku bisa bertumbuh. Kita memberikan analogi tentang pohon ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai dan akhirnya terus menghasilkan buah. Kata Mazmur, saudara-saudara. Sama. Kalau kita pindah-pindah, gereja 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, sekali-sekali boleh ya Pak. Memang tidak ada yang melarang. Tapi maksud saya, setialah kepada gereja lokal kita di mana kita tertanam di situ. Coba kalau pindah-pindah bagaikan pohon yang dicabut-cabut. Pertanyaannya, pohon itu bisa berbuah? Atau sebaliknya malah mati? Seminggu ditanam di situ, lalu kita cabut, kita pindah Pak. Kemudian seminggu lagi kita pindah lagi Pak. Kemudian sebulan kita pindah lagi, Pak. Menghasilkan buah? Enggak. Mati, saudara. Nah, sama loh. Orang Kristen kadang-kadang enggak sadar. Dengan pindah-pindah, seolah-olah merasa enggak bersalah. Ya memang itu haknya sih mau pindah-pindah. Tapi sebenarnya dia mati. Jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Nah, apakah itu mendengarkan suara gembala dengan baik? Jawabannya tidak, saudara. Oke, lalu berikutnya, memiliki nama. Karena sang gembala itu memanggil domba-domba dengan namanya masing-masing. Nah, artinya apa? Bukan sembarang domba kalau begitu, bukan. Tapi domba yang dikatakan apa? Memiliki nama. Ya, apa artinya memiliki nama? Sudah lahir kan? Kita mundur ke belakang, waktu kita mengurus akte kelahiran anak kita masing-masing. Pertanyaannya, anak itu sudah lahir apa belum ketika mengurus akte? Sudah lahir kan? Pernah ada nggak bapak-bapak ngurus akte kelahiran? Ya sekarang online semua atau bagaimana ya? Mungkin sekarang mudah, tapi zaman dulu kan pasti datang ke catatan sipil. Kalau di Surabaya kan Manya Kertoharjo itu, saya masih ingat. Nggak tahu sudah pindah apa belum ya. Samsat itu loh. Dulu saya ingat anak saya itu saya urus di sana. Saudara, rumah saya waktu itu di Manya Sabranga. Jadi depannya seberang jalan Manya Kertoharjo itu. Di daerah situ kita tinggal. Jadi dekat. Nah, pernah enggak bapak-bapak ngurus akte tapi anaknya masih dalam kandungan istrinya, Bapak Ibu? Enggak pernah. Nanti petugasnya akan berkata ini bapak kurang saon atau bagaimana. Wong anak belum lahir. Buktinya dari rumah sakit mana, dari dokter tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Enggak ada kok ngurus akte. Nah, tunggu Pak, setelah lahir baru ke sini urus akte dengan bawa berkas-berkas dari rumah sakit. Nah, sama. Kalau saya dan saudara sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita punya nama. Makanya ada orang yang dibaptis dikasih nama. Ya Timotius itu nama baptisan sebenarnya. Di akte kelahiran saya nggak ada Timotiusnya, Widodo gitu aja. Tapi akte baptisannya ada Timotiusnya. Makanya semua ijazah ya paspor ya sesuai akte kelahiran, bukan akte baptisan.
pernikahan juga sama, bukan akte baptisan, saudara, tapi berdasarkan akte kelahiran, kakak dan lain sebagainya. Nah, sama. Namaku, namamu sudah ada, dan Alkitab mengatakan apa? Ditulis di buku kehidupan. Nah, malam ini apakah Bapak Ibu yakin nama kita semua sudah tertulis di buku kehidupan karena kita sudah lahir baru dan Gembala memanggil nama kita masing-masing. Ya. Oke, yang ketiga, sifat domba yang baik dikatakan mengikuti gembala, ayat yang keempat. Kemanapun gembala itu pergi, ikut. Karena gembala kan di depan posisinya. Saudara. Makanya Tuhan berkata, mau layak jadi muridku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Ya. Dan yang keempat, apa sifat dari domba itu? Mengenal gembala, ayat yang ke-14. Ya, mengenal suara gembala, firman, dan mengenal sang gembala, sang firman, yaitu Kristus itu sendiri. Itu sifat domba yang sesungguhnya. Oke, sedikit lagi, ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi Bapak Ibu, kita lihat penebusan ya yang diberikan oleh Yesus menjamin ya di situ. Jadi jaminan penebusannya apa? Bahwa hidup kita itu aman karena ada di dalam tangan Tuhan. Aku percaya bahwa hidupku aman di dalam tangan Tuhan. Aku tidak takut dan tidak khawatir karena Tuhan selalu besertaku. Ada dalam genggaman tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini satu sukacita yang luar biasa. Lalu bagian terakhir, slide terakhir. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Bersyukur atas penebusannya yang sangat mahal itu ya, saudara. Mau mati bagi domba-dombanya, saya dan saudara. Menghargai karya penebusan Yesus dengan hidup kudus, ya hidup benar sesuai firman, dan kita melayani Tuhan dan sesama kita. Amin. Sampai di sini dulu.